Baiklah, di video kali ini kita akan melihat penurunan dari hukum Ampere. Jadi di sini Bu jelaskan dahulu yang disebut sebagai hukum Ampere ini itu memiliki fungsi sama seperti hukum Gauss pada elektrostatis. Jadi kalau pada elektrostatis untuk mempermudah kita mencari besar suatu medan listrik di sekitar muatan dengan mempergunakan hukum Gauss sama. Untuk mempermudahkan kita mencari medan magnet di sekitar suatu sumber medan magnet itu adalah dengan mempergunakan hukum Ampere. Jika yang lalu kita membahas bagaimana cara mencari besar medan magnet atau vektor B dengan mempergunakan hukum Biot-Savart yang dia melibatkan adanya penggunaan integral yang cukup rumit, maka kalau kita mempergunakan hukum Ampere kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan cara yang lebih efisien. Ini bahannya Ibu ambil dari Introduction to Electrodynamics David J. Griffiths. Sebelum kita melihat general solution ataupun persamaan umum dari hukum Ampere, maka kita lihat terlebih dahulu yang sudah kita pelajari yang lalu. Misalkan di sini Ibu memiliki suatu kawat berarus I yang merupakan, kita katakan saja sebagai sumber dari medan magnet B. Karena kawat berarus tadi itu akan menimbulkan ada medan magnet atau vektor B di sekitarnya yang arahnya itu melingkar. Kalau misalkan kita ambil satu titik sampel di mana jarak antara titik sampel dengan si kawat berarus tadi itu kita sebut sebagai R, maka yang lalu dengan mempergunakan hukum Biot-Savart itu kita bisa membuktikan bahwa vektor B di titik sampel tersebut ataupun kuat medan magnet di titik sampel tersebut itu sama dengan mu0 dikali dengan I dibagi dengan 2pi dikali R, di mana arah dari medan vektor B tersebut adalah pi atau melingkar di sekitar kawat berarus tersebut. Berangkat dari sini itu kita akan melihat bagaimana nanti kita bisa menurunkan hukum Ampere. Sekarang, kalau misalkan Ibu ingin mengetahui besar dari kuat medan magnet di sekitar kawat berarus, misalkan di sini Ibu sudah punya sistem yang seperti ini, Ibu ingin mencari daerah yang diarsir ini. Karena daerah yang diarsir ini, itu kan nanti menunjukkan medan magnet di sekitar kawat berarus tersebut. Atau dengan kata lain, kalau kita mencari daerah yang diarsir, itu adalah integral tertutup dari siapa? Dari si vektor B, karena loopnya ini adalah si vektor B terhadap DL. Di mana DL ini itu bergantung kepada koordinat yang kita pergunakan. Nah, di sini koordinat yang kita pergunakan adalah koordinat silinder atau koordinat silindris. Seperti yang kalian lihat, yang spesifik menunjukkan posisi dari setiap titik pada sistem ini itu adalah koordinat silindris. Oleh sebab itu di sini Bu tuliskan bahwa koordinat yang dipakai adalah koordinat silindris, di mana DL-nya itu sama dengan DR pada arah R topi, kemudian ditambah daerah yang melengkung, yang menunjukkan lengkungan, itu adalah R dP pada arah P, kemudian ditambah DZ pada arah Z. Sekarang, seandainya kalau untuk kawat yang berarus panjang kan ini ya, rumusan untuk medan magnetnya ini kita masukkan ke persamaan kita, sehingga integral tertutup dari B itu adalah mu0 kali I per 2pi R pada arah P topi. Kemudian DL yang kita pilih itu adalah yang searah karena di sini kita melakukan perkalian dot. Yang searah itu yang dia vektornya adalah pi topi juga. Berarti suku yang ini. Sedangkan suku yang lain itu menghasilkan nilai sama dengan 0. Sehingga di sini langsung saja dot R dP pada arah pi topi. Oke, kalau misalnya kita kerjakan ini, maka mu0, I, dan 2pi itu semua adalah suatu konstanta. Jadi bisa dikeluarkan. mu0 kali I per 2pi. R di sini itu adalah jarak di antara si sumber dengan yang terjauh yang dapat dicapai di dalam area yang ingin kita hitung. Berarti R-nya di situ adalah si R besar. Sehingga ini bisa saling menghilangkan.
Lalu, Pi dikali Pi ini akan menghasilkan nilai sama dengan 1. Sehingga yang ada di dalam integral itu hanya dP. Di mana integral tertutup itu artinya satu loop penuh. Satu loop penuh di sini terhadap dP itu berarti dari 0 sampai 2pi atau satu lingkaran. Dengan kata lain, ini sama dengan integral dari 0 sampai 2pi dP. Dan ini itu akan menghasilkan nilai 2pi. Sehingga di sini kita tuliskan mu0 kali I per 2pi dikali dengan 2pi, ini saling mengcancel. Sehingga nilai akhirnya itu adalah integral tertutup dari vektor B terhadap dl atau dalam satu loop tertutup itu sama dengan mu0 dikali dengan I. Kita simpan terlebih dahulu. Ini kita katakan sebagai persamaan 1. Jadi, kalau misalkan kita lihat sebagai contoh seperti ini. Di dalam suatu loop tertutup yang kita cari luas areanya dengan mempergunakan persamaan terdiri lebih dari satu sumber medan magnet. Jadi kan kalau ini tadi hanya satu ya, sumber dari medan magnetnya yaitu yang I. Tapi bisa saja bahwa ada suatu loop yang tertutup dengan rumusan yang diberikan pada persamaan 1 itu, dia memiliki sumber dari medan magnetnya lebih dari satu, yaitu ada I1, kemudian di sini ada I4, dan juga di sini ada I3. 2 dan I5 itu tidak berkontribusi karena tidak melewati atau tidak berada di dalam loop yang kita hitung. Meskipun demikian, dengan kata lain, pada suatu daerah yang diukur, itu terdapat kemungkinan lebih dari satu sumber dari medan magnet. Tahu di sini Ibu tuliskan, sehingga kita bisa tuliskan kembali persamaan 1 itu menjadi integral tertutup dari B dl itu sama dengan mu0 dikali dengan IINC. IINC di sini artinya total arus yang dilingkupi oleh suatu loop tertutup. Kembali lagi kita mengingat di sini bahwa pada suatu kawat yang mengalir, contohnya seperti ini ya. Kalau kawat ini kita perbesar, itu kira-kira seperti ini. Ini kan arusnya mengalir dengan arah ke atas seperti ini ya. Berarti daerah yang Ibu arsir ini kita katakan sebagai suatu luas permukaan atau vektor A. Kemudian akan ada rapat arus yang mengalir yang kita sebut sebagai vektor J. Sehingga yang dikatakan sebagai I enclosed ini adalah integral ataupun total dari rapat arus yang melewati keseluruhan permukaan tersebut. Jadi kalau di sini dia ada 3, maka yang dikatakan sebagai I enclosed ini itu adalah total dari ketiga rapat arus yang melewati permukaan-permukaan seperti yang Ibu gambarkan. Sehingga persamaan ini itu bisa kita tuliskan menjadi integral tertutup B dl sama dengan mu0 integral J dA. Kalau misalkan kita mengingat hukum Stokes yang sudah kita pelajari yang lalu, bahwa pada suatu loop yang tertutup, integral tertutup dari medan vektor yang membentuk loop tersebut itu akan sama dengan jumlah ataupun integral dari curl di dalam permukaan yang dilingkupi oleh loop tersebut. Atau integral tertutup di sini vektornya adalah medan magnet vektor B dl itu sama dengan integral dari curl medan magnet dot dA, di mana dA itu menunjukkan permukaan yang dilingkupi oleh si loop. Sedangkan kalau yang kita pelajari tadi bahwa integral tertutup dari medan magnet tersebut itu sama dengan mu0 integral J dA. Suku yang bagian kiri ini itu bisa kita gantikan dengan suku yang ada di sini. Kalau misalkan kita susun ulang di sini, integral curl dari medan magnet terhadap dA itu akan sama dengan yang ini, dan yang ini sama dengan yang ini.
Berarti di sini mu 0 dikali dengan integral J dA. Selanjutnya kita lihat di sini, integralnya dia sama. Kemudian dA di sini juga sama, sehingga mereka saling mengcancel. Dan yang tinggal adalah curl dari medan magnet itu sama dengan mu 0 dikali dengan rapat arus. Inilah yang dikatakan sebagai hukum Ampere dalam bentuk diferensial. Kalau hukum Ampere dalam bentuk integral itu adalah bagian yang ini. Integral tertutup dari B mu 0 dikali dengan I enclosed. Hukum Ampere dalam bentuk integral. Di mana di sini yang dimaksud sebagai I enclosed ini adalah total arus yang dilingkupi oleh loop yang disebut lingkaran Amperian, atau bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai Amperian loop. Dengan mempergunakan persamaan hukum Ampere baik dalam bentuk diferensial maupun dalam bentuk integral, maka kita akan bisa mencari kuat medan magnet di sekitar suatu sumber medan magnet. Jadi ingat kembali bahwa hukum Ampere ini itu sama dengan hukum Gauss pada elektrostatis. Jika hukum Gauss mempergunakan integral tertutup dari suatu permukaan, maka kalau hukum Ampere itu integral tertutup dari suatu garis. Dan kalau hukum Gauss kita mengenal adanya permukaan Gauss, maka pada hukum Ampere kita ada mengenal lingkaran Amperian atau Amperian loop. Di video berikutnya kita akan melihat contoh soal bagaimana kita bisa menghasilkan rumusan dari kuat medan magnet di sekitar kawat berarus yang lebih efisien.